Teman-teman, bayangkan saat kita melihat sebuah objek sederhana seperti sebuah apel, dari sudut pandang sains tradisional, kita mungkin berasumsi bahwa bentuk, warna, dan rasa apel itu adalah sesuatu yang objektif dan sama bagi siapa saja yang melihatnya. Tetapi, saat kita mulai memperhatikan lebih dalam, apakah setiap orang benar-benar melihat apel dengan cara yang sama? Seorang seniman mungkin memperhatikan warna dan tekstur yang berbeda. Seorang ilmuwan mungkin fokus pada struktur kimia apel tersebut, sementara seorang anak-anak mungkin hanya melihatnya sebagai cemilan lezat. Nah, pandangan pertama ini mewakili cara berpikir positivistik, di mana kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang objektif, dapat diukur, dan seragam. Tetapi dalam kehidupan nyata, kita seringkali menemukan bahwa perspektif kita terhadap sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan budaya kita. Ini adalah inti dari pandangan konstruktivisme, di mana kebenaran bukanlah sesuatu yang tunggal dan objektif, tetapi dibentuk oleh cara kita masing-masing dalam memahami dan menginterpretasikan dunia. Nah, perseteruan antara positivisme dan konstruktivisme, meski tampaknya itu hanya sebagai perdebatan filsafat, sebenarnya itu sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari cara kita memahami fenomena sosial, hingga bagaimana kita menerima kebenaran informasi di era digital. Disinilah muncul pertanyaan penting, apakah kebenaran itu mutlak dan dapat diukur, ataukah ia tergantung pada bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat membentuknya? Nah, kali ini kita akan bahas perseteruan antara positivisme versus konstruktivisme. Nah, perseteruan antara positivisme dan konstruktivisme dalam ilmu pengetahuan itu sebenarnya bisa diibaratkan sebagai dua pendekatan filosofis yang saling bertentangan dalam memahami realitas dan kebenaran. Di mana positivisme itu lahir dari tradisi pemikiran ilmiah abad ke-19, itu berusaha menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jembatan menuju kebenaran yang objektif, pasti, dan dapat diukur. Sementara itu, konstruktivisme muncul sebagai reaksi terhadap kekakuan positivisme. Mereka menawarkan pandangan bahwa kebenaran itu adalah hasil dari konstruksi sosial yang dinamis dan dipengaruhi oleh konteks budaya serta pengalaman subjektif manusia. Nah, perdebatan antara kedua pendekatan ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan filsafat ilmu, tetapi juga memperluas pengaruhnya pada berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, pendidikan, bahkan politik. Makanya dalam hal ini, pertarungan antara positivisme dan konstruktivisme itu adalah cermin dari dua cara pandang yang berbeda tentang bagaimana manusia memahami dunia dan memperoleh pengetahuan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat latar belakang munculnya perseteruan ini, sebenarnya ini berangkat dari pada saat positivisme itu lahir sekitar abad 19 sebagai bagian dari perkembangan besar revolusi ilmiah dan pergerakan Renaissance atau pencerahan yang menekankan pada rasionalitas dan bukti empiris. Pelopornya misalkan salah satunya ada namanya Auguste Comte. Dia itu meyakini bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris yang bisa diukur dan dibuktikan melalui eksperimen. Nah, dalam pandangan Comte ini, masyarakat bisa dipelajari dengan cara yang sama seperti halnya ilmu alam, yaitu melalui metode ilmiah. Jadi disamakan nih antara fenomena sosial dengan ilmu alam. Nah, positivisme ini pada dasarnya itu menolak metafisika dan spekulasi filosofis, serta menekankan pada pentingnya pengumpulan data empiris untuk menemukan hukum-hukum universal yang mengatur dunia. Nah, gerakan ini tumbuh subur dalam disiplin ilmu alam seperti fisika, kimia, dan yang lainnya, di mana prinsip-prinsip objektivitas dan pengukuran yang tepat itu bisa diterapkan secara ketat. Nah, positivisme ini mengklaim bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh dari pengalaman indrawi dan eksperimen, sehingga segala sesuatu yang tidak bisa diukur secara empiris itu dianggap tidak relevan. Positivisme ini juga mempengaruhi ilmu sosial yang pada masa itu mulai berkembang ya, seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi, di mana itu semua dipandang sebagai ilmu eskata yang objektif dengan pendekatan kuantitatif. Makanya dalam pandangan positivisme, pengetahuan itu dianggap universal,
terlepas dari siapa saja yang mengamatinya atau dari mana dia berasal, asalkan diperoleh melalui metode yang ilmiah. Nah, setelah itu muncullah kritik terhadap positivisme. Jadi, pada awal abad ke-20, berbagai kritik mulai muncul terhadap pendekatan positivistik ini, terutama dalam ilmu sosial dan humaniora. Para pemikir seperti Wilhelm Dilthey, Max Weber, dan Edmund Husserl itu mulai mempertanyakan asumsi bahwa benarkah metode ilmu alam itu bisa diterapkan langsung ke ilmu sosial? Misalnya gini, Dilthey itu menekankan pentingnya perbedaan antara ilmu alam dengan ilmu humaniora. Jadi, ilmu sosial itu membutuhkan pendekatan yang lebih interpretatif untuk memahami fenomena manusia. Makanya Weber ini mengembangkan konsep namanya Verstehen atau pemahaman sebagai cara untuk menekankan pentingnya memahami makna sosial dari sudut pandang aktor sosial itu sendiri. Bukan hanya dari pengamatan luar yang objektif seperti halnya ilmu alam. Kalau ilmu alam itu kan pengamatannya dari luar. Nah, sementara ilmu sosial itu kata Wilhelm Dilthey ini nggak bisa seperti itu. Selain Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl juga mengkritik keras positivisme ini. Dengan teori fenomenologinya, kritiknya itu bahkan lebih mendasar ya, terhadap positivisme ini. Dia berpendapat bahwa pengalaman manusia itu bersifat subjektif. Dan setiap usaha untuk memahami dunia harus dimulai dari cara dunia yang dialami oleh individu tersebut. Makanya fenomenologi itu mengusulkan bahwa kebenaran tidak semata-mata ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan, tetapi terbentuk melalui pengalaman manusia. Ini sudah sedikit saya bahas di konten sebelumnya ya, tentang fenomenologi. Nah, kemudian tahap selanjutnya apa? Kelahiran konstruktivisme. Jadi, konstruktivisme ini secara penuh berkembang pada pertengahan abad ke-20, terutama di bawah pengaruh pemikiran seperti Jean Piaget dalam psikologi, kemudian Peter Berger dan Thomas Luhmann dalam sosiologi. Dan Piaget ini memperkenalkan ide bahwa pengetahuan tidak ditemukan atau diungkapkan melalui metode ilmiah semata, melainkan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman individu. Makanya dalam karyanya yang sangat monumental, yaitu The Social Construction of Reality, Berger dan Luhmann ini berpendapat bahwa realitas sosial adalah konstruksi yang diciptakan dan dikelola melalui interaksi sosial. Bahkan mereka menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran atau pengetahuan dalam masyarakat itu adalah hasil dari negosiasi dan kesepakatan di antara individu, kelompok, dan budaya. Dengan kata lain, realitas tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk oleh konteks sosial, sejarah, dan budaya. Makanya konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial di mana dia dikembangkan. Tidak ada kebenaran yang benar-benar objektif, karena setiap orang membangun maknanya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Oleh karena itu, konstruktivisme ini lebih berfokus pada pengetahuan yang sifatnya subjektif, interaktif, dan kontekstual. Nah, menuju tahap berikutnya, perseteruan dan dampaknya. Perseteruan antara positivisme dan konstruktivisme ini berkembang menjadi salah satu perdebatan yang besar dalam filsafat ilmu dan ilmu sosial sepanjang abad 20. Nah, di satu sisi, positivisme itu menjadi paradigma dominan dalam ilmu alam dan penelitian kuantitatif yang mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas dan generalisasi. Di sisi lain, konstruktivisme menawarkan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap keragaman pengalaman manusia. Sehingga perseteruan ini membawa implikasi besar pada berbagai bidang ilmu. Contohnya misalkan ini, dalam bidang pendidikan misalnya, pendekatan positivistik cenderung menggunakan metode pembelajaran berbasis standar dan penilaian yang objektif. Sedangkan konstruktivisme lebih mendorong pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi kreatif. Atau contoh lainnya misalkan, dalam ilmu sosial, positivisme itu lebih mementingkan penelitian kuantitatif dan survei skala besar, sementara konstruktivisme ini menekankan pentingnya penelitian kualitatif yang mendalam untuk memahami makna subjektif yang diberikan oleh individu terhadap tindakan mereka. Dari sini, apa yang bisa kita simpulkan?
Peralihan dari positivisme ke konstruktivisme ini menunjukkan evolusi pemikiran tentang bagaimana manusia memahami kebenaran. Jika positivisme percaya bahwa realitas itu objektif, dapat dipahami melalui metode ilmiah, konstruktivisme menentang asumsi tersebut dan menyatakan bahwa kebenaran adalah hasil dari proses sosial, interpretasi, dan interaksi manusia. Nah, perseteruan ini tidak hanya membentuk cara kita memahami ilmu, tetapi juga bagaimana kita mengajar, meneliti, dan berpikir tentang dunia.